Hai 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 hai, Kafka di sini. Oke guys, balik lagi bersama aku. Kali ini aku bakalan mereview makanan lagi dan lagi. Jadi temanya mereview makanan resto baru di GrabFood. Kalau misalnya kalian ada saran lain, boleh komen juga ya. Tapi kali ini kita ke resto baru yang ada di GrabFood dulu. Makanan menu pertamanya kita ada ini. Ada risol mayo. Ini dari tadi aku bener-bener ngiler banget. Karena warnanya bagus, terus dia juga tuh rapih banget nih. Bentar ya, aku ambil satu. Jadi tuh dia si butir-butirannya, si tepung panirnya itu dia tuh bener-bener rata, kecil-kecil, rapi banget. Terus juga bentuk risolnya tuh bukan yang apa ya, bukan yang ngasal dibentuk. Tipe kulit risolnya itu dia yang tipis deh. Sumpah gak sabar banget. Semoga dia rasanya tidak mengecewakan. Kalau resto baru terus enak, kalian nanti wajib beli. Nih tadi kan di di aplikasinya itu dia tulisannya isinya 5 ya, tapi datangnya isi 6. Jadi tuh kayaknya si mbak-mbaknya ini atau mas-masnya dia tuh ngasih bonus ke aku. Soalnya tadi awalnya dibatalin karena dia katanya lagi di jalan. Terus nanya ke aku, mau tunggu kak? Terus aku bilang, ya udah nggak apa-apa, ditunggu aja. Terus dibonusin 1 sama mbaknya. Ih baik banget mbak atau masnya. Semoga enak ya mbak ya. Nanti langsung kita spill si restonya. Nih kita belah 2 dulu. Baik sih orangnya. Kita belah 2. Wih, udah mojrot, astaga. Wih, tuh kan tipe kulit risolnya itu dia tuh yang tipis loh guys. Nah, ini kalau risol kulitnya tipis tuh enak dibanding kulitnya yang tebel. Kalau kulitnya tebel tuh rasanya tuh malah makan tepung cuman isinya ya udah dikit doang. Isian dalamnya itu dia ada telur, terus ada smoked beef. Kayaknya ini ada kejunya deh, kayaknya sih. Bukan bener, ini juga kelihatan tuh kejunya tuh. Bisa lihat. Oh. Ih, mantep nih. Langsung aja kita makan yuk. Enak banget. Sumpah. Si parutan kejunya tuh dia lumayan kelihatan ya, banyak. Cuman kayaknya dia pakai kejunya yang bukan keju asin deh. Tapi isiannya tuh dia emang smoked beefnya juga agak tipis. Bukan tipis sih, lebih sedikit. Cuman telurnya banyak. Kejunya banyak banget, parutan si kejunya asli. Untuk mayonesnya juga nggak asem. Jadi tuh kalau misalnya dia tambahin, misalnya pakai mayones yang pedas kan ada ya, itu makin enak tuh. Nah sayangnya dia tuh nggak ngasih cabe, kalau nggak saus dah gitu dah. Itu makin enak sih, jujur. Aku sih paling suka itu karena dari penampilan awalnya gitu dia udah menggugah banget ya kan. Dari sini udah bentuknya bagus, rapi, ditambah tepung panirnya rapi, rata. Ih gila, niat nih jualan. Terus juga packagingnya juga oke banget kan. Tuh, biasanya kan pakai mika ya kalau misalnya risol gitu. Oh, smoked beefnya ada di sini guys, tuh. Tuh ih, gila. Si kuning telurnya juga masih ada di sini. Jadi langsung ya makan satu-satu. Ih, enak banget, asli. Dia tuh lebih banyaknya tuh di mayonya. Kan emang namanya risol mayo ya. Kalau untuk si smoked beefnya itu cuman potongannya emang agak kecil. Telurnya juga agak kecil, kayaknya dibagi 4 deh. Cuman yang bikin enak tuh mayonya tuh yang bukannya kayak asem gitu loh. Ada sering kali tuh aku nemuin mayo asem. Terus kulitnya ini tipis, enak banget. Ditambahin cabai hijau sih, sumpah ini bakal enak banget. Kalian wajib banget cobain. Mantap. Ini bukan karena dikasih 6 atau gimana, tapi emang enak banget. Parah. Aku secinta itu sama risol. Parah. Wajib banget cobain. Cuman sayangnya itu dia kejunya kayak ya udah buat tekstur aja, nggak ada rasa yang keju asinnya gitu. Cuman ini enak banget, gurih, manis dari mayonya ada, beefnya juga enak banget. Terus Banyakin tuh mbak, banyakin mbak. Nih kalau yang ini dari aku resto baru ya, ini karena dia nggak ada rating, aku kasih rating di 4,9. Wajib banget cobain. Mantep banget, gendut-gendut si risolnya, rapih. Nih kalau kalian mau, aku kasih tahu kali ya restonya itu dari mana Kak Jihan.
dari Elza Risol. Elza Risol, searching di GrabFood, buruan cobain. Dia tuh Harganya 32.000. 32.000 isi 5 dah. Itu masih murah loh guys. Sekarang risol-risol tuh kebanyakan mahal loh. Ini dari GrabFood, murah, packaging mantep, isinya juga enak, risolnya rapi, bukan yang risol berantakan. Ih, enak banget. Dia tuh juga ada, seingat aku dia juga ada yang frozennya, sama yang isi lainnya, ada yogurt, terus ada apa lagi tuh, banyak deh. Pokoknya kalian searching aja di GrabFoodnya. Oke, kita lanjut ya ke makanan selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ke makanan yang kedua, itu ada soto ayam. Soto ayam telur ya. Kalian mau tahu nggak sih guys, ini tuh yang bikin beda apa? Telurnya 1 biji. Nih, kuahnya sebuletan ini. Kan biasanya dikasih setengah, itu juga kecil. Ini gede. Ih gila. Apa karena emang dia tertujunya soto apa? Soto ayam telur. Nih dia ada si ayam-ayamnya. Ayamnya banyak loh, sumpil. Nih ayam-ayam suwirnya tuh. Ayam-ayamnya kita masukin dulu ya, sambil kita masukin si ayamnya. Kalau misalnya soto kayak gini tuh namanya soto Lamongan gak sih? Aku paling suka nih soto kayak gini dibanding soto yang apa ya, yang kuahnya tuh santan gitu. Aku kurang sebenarnya, karena kayak udah kenyang duluan kalau dipakai nasi. Tapi kalau ini kita nggak usah pakai nasi, pakai nasi juga enak. Tuh ada si toge-togenya ini, ada toge, ada juga bihun apa lorhun ya, harusnya sih kayaknya ini yang tekstur lembut si lorhun deh. Lorhun sih kalau kata aku, bukan bihun. So warnanya juga beda. Terus ada tomatnya. Nih tomatnya ketempel sama si ayamnya. Tuh tomat, langsung aja ya kita masukin. Kuahnya lumayan banyak. Kalau banyak sih, bukan lumayan lagi. Terus dia juga dikasih si sambal sama jeruk nipisnya. Tuh, nipisnya udah gede banget. Nggak, ini setengah telurnya dia deh kayaknya. Sumpah gede banget, kita pakai jangan banyak-banyak. Nih, kita tanpa si sambal dulu ya, biar tidak merubah rasanya. Kita aduk-aduk dulu. Ih gila, enak banget deh jam-jam segini ya. Kalian tuh suka kuning telur gak sih? Kalau aku tuh suka kuning telur kalau misalnya dia tuh ada sandingannya kayak dipakein kuah gitu. Misalnya telur, bakso telur di bakso tuh aku masih suka. Cuman kalau misalnya dimakan kayak telur rebus atau enggak telur disambal itu kuningnya gak aku makan, karena berasa banget loh si kuning-kuningnya itu. Gak tau ya, ada yang kayak gitu gak sih guys? Nih kita langsung campur dulu ya. Si ayamnya sih lumayan banyak sih ya, potongannya juga gede-gede, kan dia suwir sih, bukannya dipotong-potong. Kita campur si telur, si ayam, bihun, sama si togenya, sama kol. Langsung aja kita makan yuk. Enak guys, cuman dia itu kurang asin sih menurut aku. Terus si toge-togenya ini apa karena kita, harusnya tuh kalau misalnya kita panasin banget, si togenya tuh agak nyatu lah, maksudnya nggak yang rasa mentah-mentah banget. Kalau kayak gini kan dia kayak agak mentah ya, cuman itu nggak ngeganggu sih. Enak, kuahnya itu juga banyak, emang kurang asin, kurang gurih sih. Mungkin kalian bisa racik lagi di rumah kalau ini. Untuk isiannya oke, masih segar-segar si sayur-sayurannya. Di sini juga ada ini nih, daun bawang. Nih kita coba pakein si sambelnya ini ya. Siapa tahu dia membuat asin. Kita jangan pedes-pedes, nanti ada yang nyoba. Nih, kita udah masukin si sambelnya tuh. Kalian kalau misalnya makan soto atau soto tuh biasanya si sambelnya itu langsung disatuin ke kuah atau di nasinya. Soalnya ada temen aku, dia dipisahin gitu di nasinya, bukan di sotonya. Ih aneh gak sih guys? Kalau kayak gitu mending langsung campur aduk ya. Cobain dulu ya kuahnya. Jujur kurang pedas, coba ya. Kita masukin aja lah semuanya, emang udah porsinya kayaknya. Tuh, dia berubah lah warnanya menjadi kemerah-merahan si kuahnya. Bersatu semua ya, langsung aja kita cobain. Makan yuk. Yang baru ada rasanya. Sambalnya pedes. Enak tuh dituang langsung semuanya. Jangan dikit-dikit. Ini baru kerasa pedes. Emang jadi itu yang dominan rasa pedesnya dibanding rasa asin, gurihnya udah ketimpah. Tadi masih ada rasa asin sama gurihnya. Sedikit kayak tambahin sambal dia jadi kurang. Bener-bener hambal, rasanya cuman pedes. Tapi kalau harga murah sih menurut aku sih oke-oke aja ya guys ya. Terus juga isinya tuh banyak banget, telurnya juga 1 biji. Kalau kalian mau cobain juga boleh. Kita tanya dulu harganya biar kita bisa kasih rating. Itu 21.000 murah loh kalau misalnya di GrabFood.
murah nih, masih oke sih. Kalian tinggal tambahin garam. Kalau nggak apaan yang bikin mie berasa? Mecin, totole tuh, mantep. Nih kalian wajib cobain sih kalau misalnya harganya segitu. Rating dari aku itu di 4,7. Itu masih oke kan. Kita lanjut ya ke selanjutnya. Boba rasa coklat creamy deh, creamy coklat apa gitu. Dia ini nggak ada es batunya ya di dalamnya. Oh my god. Wih, kita harus isi bobanya tuh guys, sudah kelihatan. Ih, enak nih kayaknya. Bobanya nih, coklatnya tuh sampai ke bawah-bawah. Kita aduk dulu ya. Kita kocok dulu. Nih, kita juga udah nyediain si es batunya ya. Karena aku mintanya tadi yang ini tuh jangan pakai es batu biar rasanya tetap dari awal gitu nggak sama kayak cair karena gara-gara es batu. Kita buka dulu. Nih, kita serot. Sabar ya. Nih udah kita campurin. Kita aduk-aduk dulu biar dia dingin ya. Ih, sumpah bobanya banyak sih guys, asli. Dia tuh bener-bener fokus tuh. Ih, giluy. Parah, minumannya tadi juga banyak banget isinya. Ini bobanya juga banyak, gila. Kayaknya setengah gelas itu boba deh. Apa dia isinya banyak, gak ada bobanya banyak ya. Langsung aja kita minum yuk. Bukan? Ini pasti pop es coklat ya. Bobanya sih kenyal ya. Kenyal, manis, bukan boba yang keras. Gak terlalu lengket juga. Kalau untuk dibilang creamy coklat kayaknya enggak deh. Soalnya ini agak cair tipenya. Kalian tahu gak sih yang kata capcin, minuman capcin tuh biasanya ada juga yang varian yang lainnya tuh kayak pop es dipajang. Nah, kita pilih yang rasa coklat, terus toppingnya boba tuh. Itu kayak gitu mirip-mirip kayak yang di pinggir jalan. Cuman enak kok. Coklatnya juga yang gak terlalu manis kayak dark coklat gitu deh. Tapi yang gak pahit-pahit banget. Cuman enak banget sih jujur. Kayak minuman pas SD aja. Kayak minum pop es pakai boba gitu. Kita tambahin keju, oreo, itu kayaknya enak tuh. Jadi kalau misalnya untuk minuman menurut aku enak banget. Harganya berapa kak? 15.000 segede ini. Ini worth it sih guys. Apalagi di aplikasi ini masih oke sih. Paling di aslinya juga gak jauh-jauh lah. Ceban atau enggak 8 ribuan. Ini 15.000 masih enak banget sih itu. Tapi emang dia kan kurang creamy ya. Harusnya mungkin dicampurin susu sih. Saya rasanya agak cair nih. Maksudnya langsung brok gitu. Nggak ada tekstur apa ya. Kalau creamy tuh pasti ada. Ini kayak lost gitu. Dari aku itu ratingnya di 4,6. Lanjut ya kita ke ini nih guys. Ini gong banget sih asli. Kita ke makanan yang terakhir. Pastinya dessert. Gila, kalian tahu gak tebak apa ini isinya? Nih, kue cubit lumer. Ih, giluy. Bukan lumer. Setengah mateng. Lihat bentuknya berbagai macam. Lumerannya gila, setengah mateng. Kalian tim mateng atau setengah mateng? Kalau aku setengah mateng, gila. Coklatnya itu kalau misalnya dimakan kayak seret. Idih, enak banget cuy. Ini langsung aja ya kita ambil gak sabar. Ini pas tadi dateng, pas dibuka tuh wangi banget loh. Gila, wangi banget. Dia tuh sampai lengket tuh guys, saking dia setengah mateng. Sesuai dengan harapan, wanginya ngegrek. Tuh, tengah-tengahnya dia masih gak mateng, lumer. Harusnya gak lumer sih guys. Tapi kayak enak loh, setengah mateng gini. Langsung aja kita makan yuk. Gila, enak banget. Parah. Ini jajanan favorit aku dari zaman sekolah. Tapi pas SMK itu udah jarang. SMP COVID. SD. Nih. Kalau misalnya sarapan tuh biasanya ada tuh. Di pasar-pasar tuh aku sering beli tuh. Buat cubit iga. Kue laba-laba itu setengah mateng juga bang. Kayaknya itu nggak bisa deh. Soalnya aku kalau yang itu aku sukanya kayak mateng. Biar dia tuh garing di kriuk gitu loh. Itu enak loh. Asli. Coklatnya enak banget guys. Mesesnya bukan tipe meses yang murahan. Adonannya lembut banget. Ini mah kalau setengah matang mau dingin mau anget tuh tetap enak. Tapi anget sih lebih enak. Langsung aja lu enak banget sih. Lu tuh paling enak sih kayaknya. Bingung lah mau risol atau ini. Tapi ini gila gak bisa diutarakan loh saking enaknya. Manisnya tuh pas. Ini mau makan berkali-kali juga nyaman aja gitu. Kayak tenggorokan aman. Asli sih ini enak banget, parah sih. Kalian mau panasin harusnya bisa sih pak di air fryer ya.
Nih, kalau yang ini rating dari aku itu di 4,9. Wajib banget cobain. Abis ini aku langsung rating si mbak-mbaknya, restorannya, si resto baru itu. Wajib banget cobain, Kak. Harganya berapa, Kak? Harganya 20.000. 20.000, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya? 12 nggak ada tulisannya ya? Isinya 12 guys. Harganya 20.000, murah banget, enak banget. Kalian wajib banget cobain ini di GrabFood. Namanya apa, Kak? Ini dari kue pancong, ada di Jurangmangu Timur. Kalau kalian searching di GrabFood udah pasti ada, cobain guys, wajib banget dicobain. Oke, kita itu dulu kali ya. Seperti biasa nih, makanan yang menurut aku enak itu yang dan wajib banget kalian beli tuh udah pastinya yang pertama si kue cubit setengah mateng ini. Dia itu ada juga yang mateng, pilihannya banyak. Ada laba-laba juga, ada seinget aku. Nih, wajib banget dicobain si kue cubit setengah mateng ini. Terus yang kedua itu makanannya udah pastinya tebak apa? Nih si risol ini, risol siapa? Elza. Si Elza risol ini. Nih wajib banget kalian cobain. Dia isinya 5 ya. Isinya 5, inget. Harganya juga tadi masih murah, 30 ribuan doang. Wajib kalian cobain. Kalau kalian udah cobain boleh tag aku di IG. Kalian ada yang pernah gak sih nyobain di antara dua itu yang aku aku approve gitu? Boleh komen dah di bawah. Menurut kalian tuh juga enak atau enggak? Oke guys, jadi segitu aja video aku kali ini. Kalau kalian ada rekomendasi makanan yang lainnya atau kalian mau aku cobain makanan yang kalian mau cobain, itu boleh banget di komen-komen aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!